Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Breaking news terkait dengan isu yang lagi marak beredar tentang TPG guru dan isu permainan bunga bank yang kemudian informasinya itu menyebabkan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu menjadi telat dan lain sebagainya. Nah, tapi disclaimer dulu Bapak Ibu Guru bahwa video yang akan saya sampaikan, informasi yang akan saya sampaikan ini, saya tidak bermaksud untuk memihak ke siapapun, baik itu ke guru ataupun ke dinas sebagainya. Ini murni karena informasi yang beredar, kemudian saya mencoba untuk memberikan spekulasi dan mungkin sekaligus informasi yang beredar bahwa tidak sepenuhnya mungkin benar ya. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya seperti apa. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD, kemudian modul-modul PPG, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi yang melatar belakangi ini itu karena di grup-grup Bapak Ibu Guru itu muncul informasi viral yang mengaitkan dengan keterlambatan TPG di mana seakan-akan ada penahanan anggaran yang kemudian dijadikan sebagai di bunga bank. Nah, ini yang tentunya harus kita telusuri secara seksama apakah benar adanya atau hanya cuma karena emosi sesaat yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mengingat memang ketika Pak Purbaya itu sekarang sudah menjadi Menteri Keuangan kan lebih banyak ini ya ceplas-ceplos ya, sehingga pihak bank juga itu mengalami ketakutan, kemudian yang lain-lain juga mengalami ketakutan gitu ya. Apalagi seperti demonya kepala desa kemarin itu dia tidak menghiraukan sama sekali, justru para kepala desa itu masuk ke perangkapnya gitu. Nah, apakah hal yang sama itu dikaitkan dengan keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru ya? Mengingat bahwa kita ketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak lancar seperti yang Bapak Guru inginkan ya. Jadi ini tentu menjadi perhatian khusus kalaupun misalnya bank itu menahan ataupun dinas menahan kemudian dijadikan sebagai bunga bank, itu untungnya buat apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita cari tahu secara ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru harus menyaksikan video ini sampai full. Nah, penyebaran informasi ini beredar secara luas di berbagai media sosial, termasuk di grup-grup Bapak Ibu Guru, dan perlu adanya literasi dan cek faktanya. Jadi, informasi yang beredar itu Bapak Ibu Guru itu tidak bisa kita telan mentah-mentah ya. Kita harus cari tahu informasinya sejauh mana. Jangan sampai misalnya seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai karena emosi sesaat mengingat bahwa tunjangan sertifikasinya tidak dicairkan, di sisi yang lain juga kebutuhan semakin meningkat, dan tunjangan itu merupakan satu-satunya harapan Bapak Ibu Guru, sehingga beredarlah informasi-informasi tersebut. Sehingga kita harus perlu mengecek literasi keasliannya itu seperti apa. Nah, fakta skema TPG di tahun 2025 itu yang kita ketahui bahwa tunjangan profesi guru triwulanan itu dicairkan secara langsung oleh pemerintah ya, dari pusat ke rekening Bapak Ibu Guru. Jadi kalau khusus untuk TPG triwulanan itu kemungkinan besar tidak ada dana yang disimpan di bank kemudian untuk dibungakan. Itu. Namun bagaimana dengan THR dan gaji ke-13 yang masih via daerah? Nah, ini yang mungkin saja ya. Kata mungkin saja itu bisa menimbulkan ini ya, spekulasi informasi yang ada. Nah, karena kalau THR dan gaji ke-13 itu pencairannya itu dilakukan dari pusat ke daerah yang kemudian diteruskan ke rekening Bapak Ibu Guru. Nah, disinilah yang mungkin bisa menimbulkan adanya kemungkinan dana itu dibangkan untuk dibungakan. Nah, itu ya. Tapi kita tidak bisa seuzon ya. Kita tetap harus mencari tahu informasinya terkait dengan THR dan gaji ke-13
yang masih via daerah, apakah memang pusat itu sudah mencairkannya sejak lama atau belum? Nah, kalau sudah misalnya awal-awal Desember sudah dicairkan oleh dari pusat dan sampai mau menjelang penutupan anggaran di tahun 2025 ini, kenapa belum dicairkan? Itu yang akan menjadi pertanyaan besarnya. Nah, alasan keterlambatan Bapak Ibu Guru, jadi anggaran pusat itu belum turun ya. Nah, ini juga bisa terjadi Bapak Ibu Guru ya. Bisa saja karena memang difokuskan ke hal-hal yang lain ya. Terutama saat ini itu ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa beberapa anggaran itu difokuskan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami atau yang terkena berdampak bencana di Sumatera, seperti itu. Kemudian masih proses verifikasi data juga. Nah, ini juga bisa saja terjadi. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu Guru itu untuk selalu berpikir positif, jangan begitu percaya informasi yang beredar di grup-grup Bapak Ibu Guru sendiri. Jadi, kita harus pandai-pandai memfilter informasi yang ada, jangan sampai kita termakan dengan informasi tersebut sehingga pada akhirnya membuat atau menggiring opini ya yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, di media-media sosial itu juga kadang mendramatisasi ya informasi yang ada sehingga guru-guru itu mudah termakan informasi tersebut. Nah, yang perlu diketahui bahwa sebenarnya ada surat resmi ya dari Kemenkeu di mana ada permintaan data itu per September 2025 yaitu 24 September ya Bapak Ibu Guru, khusus ini untuk yang TPG 100% ya dan dari THR dan gaji ke-13. Kemudian belum bisa cair sebelum lengkap ya. Jadi kalau ada data-data Bapak Ibu Guru yang katakanlah tidak lengkap dan lain sebagainya, maka itu tidak akan dicairkan. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menampilkan daerah-daerah yang memang berkasnya lengkap atau tidak lengkap. Nah, bagaimana dengan yang tidak lengkap? Yang tidak lengkap tetap akan diberikan kesempatan untuk diperbaiki data-datanya. Nah, isu permainan bunga, jadi sebenarnya tidak ada bukti resmi ya Bapak Ibu Guru ya. Apakah itu yang diajukan oleh daerah untuk disimpan dulu dananya atau bahasa mudahnya atau bahasa yang mungkin umum Bapak Ibu Guru ketahui adalah depositokan ya gitu ya. Jadi klaim viral itu bersifat menyesatkan Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru harus sekali lagi ya harus pandai-pandai memfilter informasi yang ada. Jangan asal-asalan menerima informasi yang beredar. Nah, sikap yang dianjurkan yaitu selalu berpikir positif Bapak Ibu Guru dan percaya proses pemerintah ya. Jadi saya yakin pemerintah dimanapun ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak akan pernah menahan apa yang semestinya menjadi hak Bapak Ibu Guru ya. Karena itu kan bukan hanya tanggung jawab dunia tapi akhirat juga. Jadi saya yakin bahwa baik pusat maupun daerah, karena mengingat itu adalah kesejahteraan Bapak Ibu Guru sendiri, saya yakin tidak akan ditahan gitu, apalagi dibungakan di bank gitu ya. Nah, itu informasi yang beredar itu menurut saya itu adalah informasi yang menyesatkan dan hoax gitu. Nah, kebijakan tambahan insentif guru honorer itu memang ada dan adanya kenaikan, kemudian kedepannya itu ada pelatihan dan peningkatan kualitas ya untuk guru-guru sendiri, mengingat memang adanya tambahan anggaran untuk dua pos ini ya. Nah, kesimpulannya bahwa TPG telat itu bukan karena bunga bank Bapak Ibu Guru, tapi lebih kepada administrasi dan anggaran yang memang ya kita tahu sendiri bahwa administrasi di Indonesia itu kan tidak seperti yang lain gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.